Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Faisal Cumutakin dan Rizky Akbar Pratama akan menjelaskan tentang multi-stage system di refrigerasi industri. Pada saat ini, penggunaan sistem pendingin di industri sangat berpengaruh besar dalam proses pemproduksian karena menunjang kinerja dari suatu sistem ataupun kenyamanan pekerja saat bekerja. Di samping itu, keluhan mengenai sistem pendingin pun mulai bermunculan karena kurangnya keefektifan sistem pendingin untuk hasil produksi dan kenyamanan pekerja saat bekerja. Multi-stage ini dapat dipergunakan untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Mengapa? Karena pada sistem ini proses pendinginan akan bekerja lebih efektif dan dapat membantu mendinginkan suatu produk atau mengkondisikan panas di suatu ruangan dalam jumlah skala yang besar dan waktu yang singkat. Pada umumnya, sistem multistage ini sama seperti mesin kompresi uap pada umumnya. Akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama, sistem multistage ini mempunyai dua buah kompresor. Yang pertama low stage kompresor dan yang kedua high stage kompresor. Kemudian sebenarnya sistem multistage ini merupakan sebuah kombinasi dari dua sistem refrigerasi yang terpisah. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang expansion valve. Expansion valve merupakan salah satu komponen penting yang menunjang kualitas dari suatu refrigeran yang akan masuk ke dalam evaporator. Bisa dilihat pada gambar. Untuk gambar A merupakan sistem expansion sistem yang normal, dan untuk gambar yang B merupakan ekspansi untuk sistem multistage. Untuk expansion valve di sistem yang normal hanya terjadi satu kali pengekspansian, akan tetapi untuk di multistage terjadi dua kali secara garis besar. Mengapa terjadi dua kali? Karena pada sistem ini terbagi menjadi dua fasa. Setelah diekspansikan, fasa akan terbagi menjadi dua, yaitu vapor dan liquid. Untuk fasa yang vapor atau gas, itu akan diekspansikan kembali. Dan yang kedua, untuk di fasa yang liquid atau cairan, juga akan diekspansi kembali. Sebenarnya untuk expansion valve ini bertujuan untuk menghilangkan flash gas yang nantinya akan mengurangi kualitas dari refrigeran yang akan masuk ke dalam evaporator. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi state point untuk sistem expansion multistage. Bisa dilihat pada tabel 3.1 di poin pertama dengan temperatur 30 derajat, pressure-nya 1164, flow rate-nya 1000, entalpinya 342. Dan untuk di akhirnya sampai ke bisa dilihat untuk selanjutnya untuk poin 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Untuk di poin 7 dengan temperatur capaiannya setelah didinginkan setelah diekspansikan, temperatur menjadi turun menjadi minus 10 derajat Celcius dengan pressure 289, flow rate 0,855 dan entalpi 342. Untuk capaian sistem ekspansi di multistage yang normal sebenarnya sama, bisa dilihat pada gambar, yaitu minus 10. Akan tetapi dari kualitas refrigeran yang dihasilkan itu berbeda. Untuk yang sistem normal banyak flash gas yang terkandung di dalam refrigerasinya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flash gas removal. Pada dasarnya katup ini berfungsi seperti halnya ekspansi. Akan tetapi ada fungsi lain dalam mengontrol level cairan di dalam tangki. Katup akan membuka lebih lebar jika cairan mulai turun atau mulai surut. Demikian pula jika level cairan mulai naik, katup lebih menutup. Tekanan di tangki flash dikontrol oleh kapasitas pemompaan kompresor gas flash dalam kaitannya dengan laju aliran cairan yang mengalir ke evaporator.
Refrigeran cair dari kondensor atau penerima tekanan tinggi melewati katup kontrol level. Liquid yang massa jenisnya lebih berat dibandingkan dengan uap akan memisahkan diri, di mana liquid akan masuk ke dalam evaporator dan gas akan masuk ke dalam kompresor flash gas, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam tangki pemisah atau tangki flash dan mengkompresnya ke tekanan kondensasi, di mana uap tersebut digabung atau disatukan dengan uap hasil dengan kompresian dari kompresor utama. Selain dari hal-hal yang tadi, pengambilan flash gas pada sistem multistage dapat berpengaruh dalam penghematan daya kompresor. Bisa dilihat pada gambar di slide selanjutnya. Di sini terdata refrigeran jenis NH3 atau amoniak, terus R22, R134A dan R507. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang liquid subcooling. Bisa dilihat pada gambar, warm liquid atau liquid yang temperaturnya hangat akan masuk, yang dibawa dari kondensor akan masuk ke dalam sebuah tangki, yang kemudian liquid tersebut akan didinginkan oleh sebuah liquid yang lebih rendah temperaturnya, sehingga liquid yang akan masuk ke dalam evaporator lebih dingin temperaturnya dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga proses evaporasi akan lebih meningkat dibandingkan dengan refrigeran yang belum melalui proses liquid subcooling. Untuk menghitung berapa luas tangki yang dibutuhkan untuk proses liquid subcooling ini, kita dapat menggunakan suatu persamaan, yaitu persamaannya Q sama dengan U kali A. A di sini merupakan mean temperature difference. Dan untuk nilai U sudah ditentukan, udah ada ketentuannya dari sana. Nilai U bisa dilihat di tabel yang telah disediakan. Untuk refrigeran R22, tube side velocity-nya adalah 75 untuk diameter 0,75. Dan untuk diameter 2 bisa 125, dan begitupun amonia untuk diameter 0,75 180, dan untuk yang 2 bisa 275. Nah, selanjutnya masuk ke interstage superheating. Pada proses interstage superheating ini tidak jauh berbeda dengan interstage flash gas. Nah, pada gambar yang di kiri dapat terlihat terdapat pelampung yang dapat mengatur bukaan katup ekspansi. Apabila pelampung turun, maka bukaan itu akan semakin besar, sehingga refrigeran cair semakin banyak yang masuk ke intercooler. Nah, prosesnya ini uap refrigeran superheat yang berasal dari low stage kompresor akan didinginkan dengan refrigeran cair yang berasal dari kondensor. Nah, apabila uap superheat ini tidak cair atau tidak kondensasi, maka uap yang masih berbentuk uap atau yang uap ini masih berbentuk uap akan menuju ke high stage kompresor. Nah, sedangkan di gambar yang sebelah kiri itu prosesnya ada spray liquid. Jadi karena spray itu partikelnya kecil, jadi dapat menurunkan temperatur superheat vapor dari low stage, sehingga akan menjadi cair. Dan apabila itu tidak cair atau tidak kondensasi, maka selanjutnya masuk juga ke superheat yang high stage kompresor. Nah, di sini ada analisis proses intercoolingnya. Bisa dilihat di gambar yang kiri itu skema sistemnya, sedangkan yang di gambar kanan itu diagram pH-nya. Nah, saya akan menjelaskan diagram pH-nya, langkah-langkahnya. Dari yang nomor 1 itu 1 ke 2 itu proses pengompresian di low stage kompresor. Setelah itu dari 2 ke 3 itu proses de superheat.
Dan selanjutnya masuk ke proses 3 dan 4, itu proses high strike kompresor. Dan lalu masuk ke proses 4 sampai 5, itu proses kondensor. Dan di proses 5 ke 6 masuk ke ekspansi. Dan di sini ada proses selanjutnya dari 6 ke 7, itu proses ekspansi juga untuk yang ke low stage. Dan di terakhir dari 7 ke 1 itu proses evaporasi atau yang dilakukan oleh evaporator. Nah, di sini bisa dilihat dari nomor 6 sampai 3 itu, atau dari nomor 3 sampai 6 itu terjadi pertukaran kalor yang terjadi pada intercooler. Bisa dilihat pada gambar. Oke, masuk yang selanjutnya. Di sini ada diagram yang menunjukkan evaporating temperature dengan saving due to intercooling atau penghematan karena intercoolingnya itu sendiri. Bisa dilihat ketika evaporating temperaturnya sangat rendah pada amonia, itu saving energinya atau penghematan biaya pada intercoolingnya itu bisa sampai 6%. Bisa dilihat pada gambar untuk yang refrigeran R22, R507 dan R134A. Nah, di sini ada selanjutnya itu perbandingan biaya yang dengan intercooling dan tanpa intercooling. Di sini setelah dihitung-hitung hasilnya dapat diketahui bahwa yang dengan intercooling itu mendapat daya yang lebih rendah. Jadi itu bisa dibilang sudah penghematan energi, sama seperti yang digambar sebelumnya, bahwa semakin rendah evaporating temperature semakin hemat juga biayanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.